Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Pembelajaran 4, muatan ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis negara Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang mengakibatkan beragamnya budaya bangsa di Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budaya yang berbeda-beda antara pulau yang satu dengan yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain berbeda-beda seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. 1. Keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain ada suku Aceh, Minangkabau, Melayu, suku Anak Dalam, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, suku Tengger, suku Sasak, Asmat, suku Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan suku Bugis. 2. Keragaman bahasa. Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam. Banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan, penyambutan tamu, dan acara kematian. Suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk, kemudian memiliki senjata tradisional, dan memiliki beraneka ragam macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu ada transportasi udara dan transportasi laut. Contoh transportasi udara di Indonesia: 1. Ada Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh. Kemudian ada Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten, kemudian Bandara Juanda di Jawa Timur, dan terakhir Bandara Sentani di Papua. Adapun transportasi lautnya diantaranya ada Pelabuhan Belawan di Sumut, ada Pelabuhan Merak di Banten, kemudian Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur, ada Gilimanuk di Bali, Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur, dan Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Muatan PPKN. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan sila pertama yaitu berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, pengamalan sila kedua menjenguk teman yang sakit.
Pengamalan sila ketiga yaitu ikut bergotong royong atau kerjasama. Pengamalan sila keempat yaitu mengikuti pemilihan ketua kelas. Sedangkan pengamalan sila kelima yaitu contohnya menghargai hasil karya teman. Pembelajaran 5, muatan ilmu pengetahuan alam. Macam-macam kelainan otot. Selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut beberapa macam kelainan otot pada manusia. 1. Hipertrofi. Hipertrofi yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. 3. Stiff atau kaku leher. Stiff adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. 4. Tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Pembelajaran 6, muatan ilmu pengetahuan alam. Cara mencegah kelainan organ gerak. 1. Mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. 2. Membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat seperti kacang-kacangan dan makanan berlemak. 3. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. 4. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang terakhir, 5. Mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.